Cina itu nah, yang namanya Cipirit. Semoga orang ini muntah nakal megalodon. Bagus kan namanya? Terkenal loh itu. Selain tidak kebagian kesabaran, kau juga tidak kebagian filter di mulutmu itu ya? Halah, kau nggak tahu bah? Itu ada maknanya. Itu ada intisari kehidupannya. Kalau begitu apa maknanya? Maknanya, walaupun sedikit tapi semerbak. Bagus kan? Entah kenapa aku merasa maknanya itu membawa malapetaka. Daripada malapetaka lebih ke bencana sih. Syalanuddin, Habis ini apa jadwal kita? Siang nanti ke kebun binatang. Wah, mantap, ini yang kutunggu. Loh, kalian ikut ke kebun binatang juga? Ya iyalah, masa enggak? Terus kemana lah kami? Kalian nggak takut? Takut kenapa lagi? Takut ketukar sama binatangnya? Hah? Apa kau bilang? Coba ngomong sekali lagi. Ngomong apa tadi? Nggak ada. Nggak ada ngomong apa-apa kok. Nggak ada. Kayu dari mana nih? Sini gak kau? Sini! Macam-macam ku geprek betul! Apa lihat-lihat? aku tidak melihat apa-apa. Tenang saja. Kenapa kau brutal sekali? Pantas saja Ratara sampai berdarah seperti itu saat kau pukul. Loh, itu kan gak sengaja. Tetap saja brutal. Oh iya, kenapa kau tidak membalasnya? Jika aku jadi kau, pasti sudah kubalas dia. Mau tahu kenapa aku nggak pukul dia? Iya, aku ingin tahu. Apa karena dia seorang wanita? Tapi melihat kebrutalannya, aku tidak yakin. Coba aja kau pukul dia. Apakah boleh? Baiklah, aku tahu itu pasti karena kau tidak mau memukul wanita, kan? Kalau begitu, biar aku saja yang membalaskannya. Oh, mau numbuk aku kau? Nah, tumbuk cepat, tumbuk, coba. Bisa nggak? Tanganku! Ah. Yang ini bukan salahku nih. Bukan salahku juga. Jadi ini adalah surat terbuka buat kalian yang sering bilang, Kak, please nambah karakter baru dong. Sebenarnya, kalian tahu gak sih ada berapa banyak karakter aku? Hitung coba. I'm not just a pretty girl. Hayo, ada berapa banyak karakter aku? Terus kalau misalnya mau nambah, kalian lebih suka aku nambah karakter cowok atau karakter cewek? Apa? Ganti K-pop. Kalian mau bangunkan sahur atau mau konser sih? Aduh, masih lama ya. Sabar, bentar lagi juga buka puasa. Aku udah lapar banget nih. Ya lagi, perasaan lo dari sering mampir ke rumah gua. Lo ngapain lo? Papa lupa papa nggak boleh marah-marah. Nanti batal loh. Ini kan bulan. Aku benci sama Mami, kenapa aku harus diherin di keluarga ini sih? Cia, Denger-denger dia gak punya papa ya? Anaknya yatim dong. Hah, apa-apaan kalian? Pergi sana. Ini tuh bulan puasa. Bukannya nambah pahala, malah bikin dosa. Kamu nggak apa-apa, Cia? Gak usah didengerin, Cia. Mereka itu gak usah sok baik deh.
Tapi Orang kayak kalian yang punya keluarga sempurna gak akan pernah ngerti rasanya jadi aku. Koko kenapa bengong? Cepet kejar kok. oke. Ternyata dia di sini. Apalagi yang lihat? Gue duduk sini ya. Serah. Udah, gak usah dipendam. Lo ngomong apa sih? Gua tau lu cuma pura-pura kuat. So tau lu. Ya, kalau lo mau nangis, nangis aja. Enggak kok, Buah. Nih, lap air mata lo. Galak-galak kok cengeng. Diam deh. Ya, lo bisa cerita apapun sama gua. Gue janji gue bakal bantu sebisa gua. Beneran? Kapan emangnya gue bohong? Kalau gitu, bantu gue kabur dari rumah. Mah, kenalin, dia. Selamat siang, Tante. Siapa ini? Cantik banget. Namanya Cia, mah. Pacarnya si Koko. Bukan mah, si Jaloni. Dek, Awas ya. maaf ya Cia. Setelan pabrik mereka emang begitu. Kayak Tom and Jerry dari kecil. Gak apa-apa, Tante. Udah biasa kok. Di sekolah juga mereka begitu. Cia, kamu mau bantuin Tante siapin makanan buat buka puasa nanti gak? Soalnya bakal ada tamu nanti. Oh iya, kamu tahu Frost gak? Ya tau lah, Tante. Frost kan penyanyi legendaris. Tante suka juga. Iya, sore nanti dia bakal datang buat tanda tangan kontrak sama papanya Elliot. Apa? Seriusan, Tante? Aku ngefans banget sama dia. Kalau cuma nyanyi, aku juga bisa kok. Ih, pede banget. Suara Koko kayak tikus kejepit gitu. Kalau Koko nyanyi pas sahur, satu RT bakal langsung bangun semua buat tibukin Koko pakai sendal. Coba ulang sekali lagi. Ih, takut. Tuh lihat Cia. Aslinya Koko tuh kayak gini. Jangan mau sama Koko. Udah berisik. Mendingan kalian pergi belanja bahan makanan sana. Elliot, nyokap lo baik banget ya. Hah, salah denger gua. Mak gua galak kayak singa gitu. Jangan lo bilangin mama loh. Cepu amat. Bodoh amai. Kabur. Maaf. Jalan pakai mata. Kata papa jalan tuh pakai kaki, bukan pakai mata. Nyebelin. Siapa Celo? Nggak tahu, nggak kenal. Cogil. Aku pulang. Mulai. Oh ya Frost, ini ada fans berat kamu. Namanya Cia. Boleh minta tanda tangan nggak? Tentu. Cia? Mama? Hazel, Frost? Bersambung. Juliet, masa katanya ada pesawat yang hilang selama 37 tahun sih? Emang benar? Pesawat Pan AM 914 terbang pada tanggal 2 Juni 1955. Membawa 6 awak pesawat dan 57 orang penumpang. Dari New York ke Miami, Florida. Tapi baru 3 jam lepas landas, pesawat ini hilang dari radar. Hah? Jatuh gitu? Atau mungkin mesinnya error kali? Tim investigasi mulai dikerahkan untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada sisa-sisa puing pesawat. Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan pesawat yang jatuh tenggelam ke dasar laut. Aduh. Pemakaman secara simbolis pun dilaksanakan, dan pihak maskapai juga membayarkan sejumlah kompensasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Ya ampun, pasti sedih banget. Tapi pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat misterius muncul di Bandara Udara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Amerika Serikat. Hah? Sebenarnya, petugas bandara juga bingung karena ada pesawat yang ingin mendarat, tapi tidak terdeteksi oleh layar sistem mereka. Kok aneh? Sang kapten pilot pesawat tersebut mencoba melakukan kontak dengan menara pengawas. Ia bertanya, ini di mana? Juan, sang petugas bandara, menjawab, kalian berada di Bandara Udara Caracas. Iya. Nggak lama, pilotnya bales, kami Pan AM 914, membawa 6 awak dan 57 orang penumpang. Dengan rute penerbangan New York menuju Miami, yang dijadwalkan tepat mendarat pada pukul 9.55 waktu setempat, tanggal 2 Juni 1955. Apa? Seketika, semua petugas bandara yang mendengar dari menara pengawas kaget karena sadar kalau itu adalah pesawat yang pernah hilang 37 tahun yang lalu. Waduh. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, petugas bandara bertanya kepada sang pilot, apakah Anda tahu kalau sekarang itu tanggal 21 Mei tahun 1992? Terus? Sesaat setelah mendengar itu, pilot pun terdiam, lalu menyalakan kembali mesin pesawat dan langsung terbang lepas landas menuju udara. Ah elah, kemana lagi dah? Pesawat jet diluncurkan dari Caracas guna mengikuti jejak pesawat tersebut. Dan beberapa jam kemudian, pesawat itu
mendarat sampai di Bandara Udara Miami. Serius? Ajaibnya, para penumpang turun satu persatu dari pesawat dengan penampilan, bentuk, dan rupa yang sama persis saat mereka hilang dulu. Hah? Mereka nggak menua gitu? 37 tahun loh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama portal waktu.